Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan mereaksi dari satu lagu yang dibawakan oleh Bang Iwan. Ya, lagi-lagi ini saya bersyukur sekali cukup dekat kami dengan Bang Iwan dan keluarga, karena beberapa kali kami mengisi agenda di kediaman beliau, di komunitas beliau ya, di daerah sana, Lewinanggung. Nah, itu teman-teman kalau mungkin juga sering ke sana karena beliau punya tempat yang sangat luas. Dia sering konser ya. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Lagu ini tahun 90-an, saya kira mungkin sebagian generasi milenial ini belum lahir ya. Ini di saat negara kita memang diasumsikan dalam situasi yang penyakit sosialnya itu sangat banyak. Terutama juga penyakit sosial yang diduga kuat karena masalah politik kekuasaan. Maka kemudian konteksnya adalah untuk memberikan semacam ya kritik sosial dengan situasi yang terjadi saat itu. Dan tentu saja ini dari sisi agama bagian dari apa yang kita sebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu kan. Nah, kalau posisinya, profesinya kebetulan sebagai seorang musisi, maka beliau kemudian mencetuskan niat baiknya dalam berkontribusi bagi kemajuan dan kebaikan bangsa ini dengan menciptakan lagu dan menyuarakannya. Itulah yang kemudian inti dari lagu Bongkar ini, di mana hal-hal yang terjadi yang menurut agama kita masuk kategori kemungkaran, kalau itu dibiarkan, maka yang tidak melakukan pun, yang bersikap diam pun juga akan kena getahnya. Al-Quran mengisyaratkan hal ini misalnya di surah 8 Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut akan satu hukuman, satu sanksi dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat salah, yang tidak berbuat pun kalau dia tahu dan mendiamkan maka ikut kena. Maka spirit lagu itu yang bernada protes sosial sebagai bagian dari bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW menggambarkan usaha itu sebagai seperti ini. Orang naik kapal di tengah laut. Ada seorang yang kemudian dengan sengaja melobangi tempat duduknya dengan niat untuk mendapatkan air supaya gampang, nggak usah naik-naik ribet gitu ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau orang itu dibiarkan terus melobangi kapal itu sampai akhirnya airnya masuk. Yang lain kemudian cuek, tidak mengingatkan, karena mungkin merasa terserah dialah, itu kan tempat duduk dia mungkin udah bayar. Yang terjadi apa? Kan tenggelam. Yang tidak melakukan pun akan kena akibatnya. Nah, begitulah gambaran keburukan dari perbuatan mungkar. Maka Bang Iwan dengan lagu ini ingin menyuarakan kritik sosialnya, kiranya kemungkaran yang terjadi bisa kemudian kalau toh nggak dihilangkan mungkin itu utopis ya, tapi paling tidak ya diminimalisir atau dibikin sedikit, sehingga yang muncul adalah hal-hal yang ma'ruf, membawa kebaikan, kemaslahatan bersama. Maka kalau itu niat baiknya, maka tentu insya Allah itu bukan hanya mendatangkan kesenangan sebagai hiburan, tapi insya Allah lagu-lagu yang seperti ini dapat dikategorikan dan insya Allah juga bernilai ibadah, karena niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan salah satu pilar penting tegaknya khairu ummah. Karena Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu di surah Al-Imran ayat yang ke-110 itu ya. Kalian adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia. Kenapa kriterianya? Karena menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya kita sudah berusaha untuk menegakkan prinsip itu, namun kemungkaran ternyata bukan hilang, malah terus bertambah, mungkin sampai hari ini ya, bukan sama sekali hilang, hanya berganti bentuk misalnya. Contoh kemungkaran yang paling nyata itu kan diantaranya sikap koruptif ya, korupsi. Itu kan ya tidak berkurang.
menurut perasaan kita yang awam ini ya, tapi ternyata masih terus ada gitu ya. Maka kalau kita sudah berusaha, ternyata kok kemudian tidak hilang, memang kita tidak diwajibkan berhasil. Kita hanya diwajibkan untuk usaha. Jalaluddin Ar-Rumi punya ilustrasi yang menarik, pentingnya kita untuk berkontribusi dalam kebaikan ini. Apa itu? Seperti zaman Nabi Ibrahim, ketika dibakar Raja Namrud, maka ada seekor burung yang ikut memadamkan api. Sekelompok burung yang lain kemudian mengkomentari itu, lihat burung bodoh, mana mungkin dia bisa memadamkan api kalau hanya dengan tetesan-tetesan di paruhnya itu. Burung itu kemudian menjawab, aku tahu yang kulakukan tidak bisa memadamkan api, tapi aku hanya ingin dicatat oleh Tuhan sebagai pihak yang ikut memadamkan api itu. Semoga dengan usaha kita ini, termasuk mereaksi lagu-lagu seperti itu, Allah catat sebagai kontribusi kita dalam kebaikan. Oke, terima kasih.